Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini saya akan memaparkan yaitu atau menjelaskan tentang cara penggunaan analisis data time series ya, teman-teman. Analisis data time series sendiri ini saya mengambil satu penelitian dari jurnal. Ini dari jurnal analisis pengaruh jumlah produksi beras, konsumsi beras, harga beras dalam negeri, gross real, PDB, dan jumlah produk terhadap impor beras. Indonesia tahun 1998 sampai tahun 2021. Nah, untuk data X sendiri ini ada impor beras, kemudian ada X1 ada produksi beras, dan X3 ada konsumsi beras. Langkah pertama untuk kita menganalisis data time series, ya ini kita menguji dulu, menguji setiap variabel ini namanya menguji stasioner ya teman-teman. Untuk langkah pertama sendiri untuk menguji stasioner kita menggunakan EView, teman-teman. Untuk pengujiannya kita menggunakan EView, kemudian langkah pertama kita langsung saja file, new work file, kemudian ini kita sesuaikan. Kita work file ini dated annual, kemudian sekitar data pada tahun awalnya kita teman-teman 2028 sampai tahun 2021. Sampai tahun 2021 ya teman-teman. 2021. 2021. Langsung oke saja. Kemudian kita lanjut ke quick MPT group, kita masukkan data dari Y-nya sama X2. Kita masukkan ke sini. Kita beri nama per variabelnya teman-teman di sini. Nah, untuk langkah pertama sendiri dalam menguji data time series ini kita menguji per variabel dulu ya teman-teman. Data uji stasioner namanya. Langkah untuk uji stasioner itu ada unit, lalu tes, kemudian kita menggunakan level. Ini kita menguji variabel Y, teman-teman. Nah, didapat untuk variabel Y sendiri ini kita sebesar T statistiknya sebesar min 5, 151. Dapat kita lihat bahwa T statistiknya sendiri ini kita lebih besar dari taraf 1%, 5% maupun 10% dengan probabilitas 0,004. Berarti menunjukkan bahwa variabel Y ini termasuk dalam data stasioner. Mungkin kita lanjut lihat untuk grupnya sendiri atau grafiknya sendiri pada variabel Y. Dapat kita lihat bahwa data ini mengalami defisit atau penurunan sangat jauh ini pada tahun 2000 sama tahun 2006 ya teman-teman. Kita lanjut untuk menguji pada variabel X1. Variabel X1 langsung saja kita ke view, kemudian unit, roll test, kemudian taraf level, dan sebagainya. Nah, untuk variabel X1 sendiri ini kita dapat di statistik sebesar min 5,310 yang lebih besar dari 1%, 5% maupun 10% dengan probabilitas 0,003. Berarti ya variabel X1 ini bisa dikatakan lolos stasioner. Untuk grafiknya sendiri, ini variabel X1 ini ada produksi beras ya teman-teman. Produksi beras ini kita mengalami penurunan sangat jauh pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2014, dan pada tahun 2020. Kalau kisaran tahun 2020 ini kemungkinan karena emang COVID-19 ya teman-teman. COVID-19 jadinya untuk produksi berasnya menurun. Nah, selanjutnya ini ada variabel X2. Variabel X2 sendiri ini ada konsumsi beras ya teman-teman. Kita lanjut langsung saja, view, unit.
baru tes sama teman-teman langsung. Untuk variabel X2 atau konsumsi beras sendiri ini sama ya teman-teman. Ini lolos uji stasioner dengan T statistik sebesar minimal 0,733 dengan probabilitas 0,5, di mana T statistik ini lebih besar dari taraf 1%, 5% maupun 5%. Nah, teman-teman, dari ketiga data yang mudah kita uji stasioner menunjukkan bahwa variabel Y, X1, dan X2 ini eh, lolos uji stasioner. Berarti untuk melanjutkan uji analisis data time series kita, ini kita menggunakan regresi ya teman-teman. Karena kedua dari variabel-variabel ini lolos uji stasioner ya. Mungkin kita coba dulu untuk uji secara serentak ya teman-teman. Kita uji secara serentak terlebih dahulu apakah probabilitasnya itu di bawah 0,005. Kita langsung di sini terus unit tes sama ya teman-teman. Nah, di sini menunjukkan bahwa untuk kita uji secara bersama-sama atau serentak ini dari variabel Y, X1 dan X2 ini menunjukkan bahwa cross section apa probabilitasnya 0,00 menunjukkan lebih kecil dari 0,5. Berarti ini datanya layak ya teman-teman. Selanjutnya kita menganalisis kita menggunakan uji regresi ya teman, karena dari variabel sendiri ini telah lolos dari uji stasioner. Langsung saja uji regresi, melakukan analisis regresi atau nah, ini adalah uji regresi dari ketiga variabel tadi ya teman-teman. Dari variabel Y, X1 dan X2 menunjukkan bahwa koefisien atau pengaruh dari X1 sendiri yaitu produksi beras terhadap volume volume ekspor ini koefisiennya sebesar min 0,033 dengan probabilitas 0,8, berarti variabel X1 ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Selanjutnya ini pada variabel X2 ini dengan koefisien sebesar 0, min 0,1329 dengan probabilitas 0,45 ini sama ya teman-teman, tidak berpengaruh terhadap ekspor beras satu. Ekspor beras. Jadi variabel X2 ini adalah produksi konsumsi beras. Secara keseluruhan uji parsial dari X1 X2 ini tidak menunjukkan adanya pengaruh ya teman-teman. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.